Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini ya, untuk materi kali ini aku mau membacakan ini ya tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan ini ternyata tertuang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Lisan adalah ucapan ya yang keluar dari mulut, dan pentingnya adab ini sangat perlu ya untuk diketahui, sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah dalam perkataan maka akan melukai hati seseorang. Hati banyak orang juga bisa ya, dan setiap kalimat yang keluar dari mulut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang menjaga lisannya dan memperhatikan setiap perkataan yang akan diucapkan. Di sini perintah menjaga lisan yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak kita ketahui ilmunya, karena setiap perbuatan dan ucapan akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari ucapan dan perbuatan yang tidak tahu ilmunya ya, karena setiap ucapan dan perbuatan nanti akan dipertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Isra 36. Jadi ini harus hati-hati ya, setiap ucapan dan perbuatan kita harus hati-hati, jangan sampai asal ngomong, asal berbuat tapi tidak ada ilmunya. Kita ini semuanya harus berilmu terlebih dahulu ya, baru kita mengamalkannya. Jangan asal ngomong tapi tidak tahu ilmunya. Nauzubillahi min dzalik ya. Yakni janganlah kamu katakan apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ya, tidak boleh. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, ayul muslimina afdalu?" Qala man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kaum muslimin yang paling utama?" Beliau menjawab, yaitu orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Muttafaqun alaih. Dari sini orang muslimin yang utama yaitu orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya. Jadi kalau berbicara harus hati-hati dan harus bisa menjaga tangannya. Selain Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda la yakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi." Seorang hamba benar-benar akan mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan, yang karenanya ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara jarak timur dan barat. Makna sabda beliau, yang tidak ia pikirkan ialah yang tidak ia pikirkan apakah ia baik atau tidak. Jangan asal bicara, dipikirkan terlebih dahulu apakah perbuatan kita itu baik atau tidak. Jadi jangan asal berbuat dan jangan asal ngomong saja. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa
Sufyan dan Abdillah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, "Ya Rasulullah, haddasni bi amrin a'tasimu bih." Qala, Kul amantu billahi tsumma istaqim. Qultu, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya." Fa akhadha bilisani nafsihi tsumma qala, "Hada." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku suatu perkara yang harus aku jadikan pegangan. Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah." Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan pada diriku?" Beliau pun memegang lidahnya seraya menjawab ini. HR Tirmidzi. Selain Sufyan bin Abdillah, Uqbah bin Amr juga pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kunci keselamatan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, man najatu?" Qala, "Amsik alaika lisanaka wal yasaka baituka wabki ala khoti'atik." Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Beliau menjawab, "Jagalah lisanmu. Hendaklah rumahmu membuatmu lapang dan menangislah lantaran dosa-dosamu." Menjaga lisan dari terjerumusnya ke dalam hal-hal yang haram dan perkataan yang tidak bermanfaat, mengandung kebaikan yang besar dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Karena itulah Rasulullah SAW memotivasi untuk menjaga lisan dan memberi petunjuk bahwa menjaga lisan merupakan jalan terbesar untuk menuju keselamatan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan, yang pertama, kesempurnaan Islam seseorang itu ditandai dengan menahan lisannya dari menyakiti kaum muslimin. Yang kedua, menjaga lisan merupakan sebab keselamatan. Yang ketiga, seseorang ada kalanya masuk ke dalam neraka dikarenakan perkataan yang tidak ia perhatikan, atau baik atau tidaknya. Jadi harus hati-hati ya untuk lisan ini ya. Dan bahayanya lisan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Qaf 18. Nah, jadi hati-hati ya untuk menjaga lisan, bahayanya ini tidak luput ya untuk kita, malaikat selalu menjaganya. Malaikat amal, penjaga amal buruk dan baik selalu mengintai kita, hati-hati. Makna raqib ialah malaikat yang selalu mengawasinya, dan atid ialah yang selalu hadir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man yatman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang dapat menjamin untukku apa yang berada di antara dua janggutnya dan kedua kakinya atau kemaluannya, maka aku jamin baginya surga. HR Bukhari. Nah, untuk kita yang bisa menjaganya ya, jangan khawatir surga balasannya. Sesuatu yang berada di antara dua janggut adalah lidah. Nah, untuk lidah ini ya, sangat harus hati-hati, bahaya lisan ya. Kita kalau salah sedikit saja, nah ini ya, malaikat raqib dan atid akan selalu hadir di sisi kita. Mu'adz bin Jabal juga pernah diwasiati oleh Rasulullah untuk menjaga lisannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka." Beliau menjawab, "Sungguh, kamu telah bertanya tentang perkara yang besar, dan sungguh ia merupakan perkara ringan bagi orang yang telah Allah ringankan baginya, yaitu kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun."
mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu, menempuh perjalanan ke sana. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kamu aku tunjukkan pada pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa adalah perisai dan sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api, dan sholatnya seseorang pada pertengahan malam. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. As-Sajdah 16-17. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku berikan tentang pokok perkara agama, tiangnya dan puncaknya? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, pokok perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah sholat, sedangkan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kamu aku beritahukan tentang sesuatu yang menguatkan itu semuanya? Aku menjawab, mau ya Rasulullah. Lalu beliau pun memegang lisannya seraya bersabda, Tuhanlah lidahmu ini. Aku bertanya, wahai Rasulullah, sungguhkah kita akan diazab lantaran perkataan yang kita ucapkan? Beliau menjawab, celakalah kamu wahai Mu'adz, bukankah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka mereka, melainkan lantaran hasil ucapan lisan mereka, ya. HR At-Tirmizi. Di sini lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berbahaya, ya. Sudah banyak nas yang menyebutkan tentang perintah untuk menjaga lisan. Karena seringkali ya seseorang sangat sulit untuk menjaga lisan dan mudah terjerumus di dalamnya bagi orang yang tidak menahannya kecuali dalam hal kebaikan. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwa lisan termasuk anggota tubuh yang banyak memasukkan pemiliknya ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Untuk kita semuanya harus hati-hati untuk menjaga lisan, ya. Jangan mudah asal bicara, untuk apalagi ya untuk kita ini ya yang sering-sering bergaul sama orang, ya. Harus hati-hati dan harus pintar-pintar memilih teman, ya. Kita harus ya setidaknya itu nyaring lah untuk berteman, ya. Tapi jangan angkuh, ya. Kalau ada teman yang kurang baik, ya jangan terlalu dekat lah. Sekedar menyapa, tersenyum, pokoknya enggak angkuh lah kita, ya. Kalau punya teman yang soleh-solehah harus kita pegang erat-erat, karena itulah yang kelak insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi kita harus pinter-pinter memilih teman, ya. Jangan asal-asalan. Apalagi kita ya kaum hawa ini, ya, yang katanya ya padahal tidak semuanya. Insya Allah saya sendiri juga nggak begitu suka, ya, untuk ngobrol sana sini, apalagi ya berkunjung ke tetangga saya. Itu senang di rumah, bukan ngobrol, ya. Ini memang begitu, saya nggak begitu suka bertetangga yang berlebihan, sekedar menyapa gitu saja, nggak apa. Pokoknya saya niatkan untuk demi menjaga lisan saya agar tidak kemana-mana, karena saya juga mungkin banyak bicara, khawatir ngelantur gitu saja. Nah, untuk itu ya kita semuanya, ya, khususnya untuk kaum hawa seperti saya ini, ya, yang banyak bicara harus hati-hati. Nah, sebagai penutup, ya, ini kami simpulkan. Yang pertama,
bahaya lisan dan wajibnya menjaga bahaya lisan, sebab terkadang manusia dapat tergelincir masuk ke dalam neraka disebabkan satu perkataan yang ia ucapkan dan tidak ia sadari. Yang kedua, menggunakan lisan untuk selain ketaatan merupakan salah satu sebab masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Sedangkan menjaganya merupakan salah satu sebab masuk ke dalam surga. Nah, ini kan tujuan akhir kita, surga. Insya Allah jannah menanti kita. Yang ketiga, kebanyakan orang salah dan lalai untuk menjaga lisan. Seringkali mereka membebaskan perkataan dengan sesuatu yang tidak memberikan faedah sama sekali. Nah, mulai hari ini ya, mari kita menjaga lisan kita masing-masing. Hati-hati ya, karena ini banyak sekali ya yang dikatakan ya, ini di dalam Al-Quran maupun hadis ini banyak sekali larangan-larangan, dan ini ya perintah untuk menjaga lisan kita semuanya. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai kita ngobrol kesana kesini yang tidak ada faedahnya sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.